dosa-dosa kecil yang tanpa kita sadari ternyata itu bisa membuat menumpuk dan menumpuk. Kan Di bener, depannya. mentok belakang. Ini kan balkonnya di sini, Beb. Maaf nih kita pegang. Maaf ya, nggak apa-apa kan? Sayang hari ini kita Justru itu salah Superman. Superman bisa, Tarzan X. Iya. Hari ini kita bikin ipar adalah maut. Asoy. Enggak, itu udah kebablasan, Mas. Enggak, dia tetap iparnya, tapi dia istri kita. Ngerti gak sih? Aduh, berantakan nih. Jadi lu ngaku apa enggak lu pendosa? Welcome back di podcast Radio Bahlul barengan sama Sahil sama Kamal. Ini podcast berkonsep radio yang membahas sebuah tema-tema atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Betul sekali, disiarkan langsung dari gedung terbesar salah satu yang dimiliki oleh Hairul Tanjung, yaitu TSM Cibubur. Ini dia podcast Radio Bahlul, masih bersama kita berdua dan kita akan bahas satu hal hari ini dengan narasumber yang luar biasa juga. Ini narasumber kita, Bung Bewok, ini ahli di bidangnya. Ahli sekali masalah perdosaan. Ya, berarti kita bisa bilang dia ahli dosa. Ya, bukan gitu, pendosa. Enggak dong, pendosa ya kita semua. Tapi Iya. kan belum tentu pendosa ahli mengenai dosa. Jadi mau gimana nih, mau arahnya dia lebih sering ngelakuin dosa. Enggak. Yang jago banget soal nuklir, ahli apa? Ahli nuklir. Yang jago banget soal pertanian, ahli Menteri? pertanian. Menteri? Menteri banyak yang nggak ahli justru. Iya, Tiap episode nyenggol. lu yang mancing setan. Kalau menteri kita semuanya ahli, dolar ke 18.000. Jadi ini kan dia ahli mengenai dosa. Ya. Dia tahu betul dosa itu apa saja, definisi dosa itu apa, bagaimana cara menghindari dosa. Please welcome, ini dia lulusan Universitas Dosa Terbaik. Kita nggak mau nyebutin dulu dosanya apa. Dosa apa nih? Dosa-dosa kecil yang tanpa kita sadari ternyata itu bisa membuat menumpuk dan menumpuk. Kecil tapi dosa. Kecil tapi dosa. Peperin upil ke orang lain. Itu bisa Dosa. jadi satu kesenangan tapi juga bisa menjadi dosa. Penyakit itu kalau seneng, bener dah. Ada orang yang senang dipeperin upil. Ada orang yang seneng dipeperin upil. Lo nggak pernah punya Ada kan? orang Teman yang begitu? seneng dipeperin upil. Siapa? Gue gak pernah nemu orang begitu. Ada teman SMP gue. Namanya Ilham. Namanya Islami lagi. Ilham namanya. Kesian dia. Kita akan ngomongin masalah dosa-dosa kecil yang ternyata dosa kecil ini nggak pernah kita sadarin. Tapi ternyata itu juga menjadi dosa. Dan menumpuk dan menumpuk. Contohnya apa? Dosa kecil numpuk jadi dosa gede. Contoh, misalkan lu ke supermarket. Kan lu bisa ngambil buah buat lu cobain kan? Iya, boleh kan itu mah? Boleh. Kalau lu ngambilnya sekilo di situ. Ya enggak dong. Dosa nggak? Kau bisa sekilo itu bukan nyobain. Nah, perjanjiannya ada orang lo yang suka boleh. begitu. Ada orang yang suka begitu. Orang lapar itu berarti. Udah. Lagian di gara-gara orang itu berarti sekarang buah-buah di supermarket dibungkus. Bisa jadi. Iya, karena di supermarket itu yang biasanya boleh dicobain itu yang dinampan di bawah mbak-mbak. Supermarket mana? Superindo. Kalau kita mah Lo kalau lapar, pengen ganjel, nggak pengen jajan, lo ke Superindo. Segala macam brownies sama kue kering ada di nampan. Iya mbak, ayo. Iya mbak. Nah, dosa nih. Kenapa dosa? Orang itu boleh, itu boleh. Nggak percaya. Kan tiap nampan gue ngambil satu. Kita sekarang tanya sama orang yang suka ngelakuin hal yang sama kayak lu itu. Nggak ada, dia nggak suka. Dia sering begitu. Enggak, dia nggak suka cemilan. Kita langsung panggilkan aja narasumber kita. Iya. Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Bisa lewat? Bisa. Bisa ya? Buru-buru amat mau mana sih? Lo Santai aja gitu. bintang tamu yang segerabak gerubuk itu lo doang. Dari tadi gue nungguin di sana. Santai aja. Pengen Salah satu dosa yang sederhana, main tapi ceramah sebenarnya besar sekali, itu adalah memframing orang lain. Siapa yang framing? Apa? Framing Framing apa? gua. Framing Tadi apa? Framing apa? Framing lo. Yang mana? Buktinya mana kita Pertama framing? tadi pendosa. Emang yang lo kedua, bukan pendosa? suka nyuri buah. Bentar. tidak Anda berdosa. bukan pendosa. Ini gue ngeliatnya kemana? Makanya lu munduran dikit. Atau lu nggak bisa Gini. Kirain pakai ini. Enggak. Oh ini bohong. Oh ini bohong. Ini dosa pertama nih. Enggak bohong. Ini memang etalase. Catat Oh, ya. nggak catat bohong. ya. Catat, ini udah termasuk dosa. Tuh. Enggak bohong. Ini etalase kan? Etalase. Back up. Oh, back up.
Jadi lu ngaku apa enggak lu pendosa? Semua orang pasti punya dosa. Kita ngomongin orang lain, lu. Termasuk gua, semua orang kan. Kecuali Nabi Muhammad. Usaha banget ngomong Para nabi, kalau cuma cucunya nabi mah pasti punya dosa. Iya, berarti Sahil nggak framing dong. Enggak. Ya iya, tadi Anda bilang Tapi framing. kalau pendosa itu kan Thank you, bro. selalu berdosa. Kita serang dia rame-rame. Ah, yes. Ini Habib nyerang Habib nih. Iya, gue makan Iya. enggak. Lu bersekongkol. Lu kalau temenan sama Habib tuh cari ilmu, saling dalam kebaikan. Kok malah lu bersekongkol dalam keburukan? Bukan, yang salah dia. Harusnya kalau gue berteman sama Habib, menurut lo gue dapat ilmu kan? Seharusnya. Gue malah dapat endorse. Gak apa-apa ya? Gue berteman sama dia Habib, Loh, tapi dapat kan endorse. Berarti kan itu Betul. sama-sama memanfaatkan. Betul. Gak apa-apa, gak masalah ya? Iya, karena Aman. ilmu kan nggak sempit. Bukan cuma ilmu agama, bukan iya. cuma ilmu ini, ilmu itu. Ilmu ekonomi juga. benar. Ilmu bisnis juga. Kan? Jadi ketika lu berteman sama gue, mendapatkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Betul. Berupa endorsan. Betul, terima Betul. kasih. Gitu-gitu. Simbiosis mutualisme. Iya, kalau ilmu agamanya mah bergaulnya sama Ilmu public speaking dapat juga kan dari dia kan. Oh itu gue udah bisa. dia kan Oh, udah jago bisa lu. public speaking Bisa, juga. kan sama-sama berbelas-belas tahun siaran, masa nggak bisa-bisa. Oke, dasar-dasar ilmu public speaking gue butuh buat dakwah gue. Hal yang paling harus gue pegang di public Masa dia katanya kalau buat dakwah mau diduitin sama dia. Parah dia emang. gimana sih? Padahal buat dakwah ketika apa yang disampaikan dia pakai ilmu Selama dari gua lu. pakai jadi jariahnya lu. Jadi jariah. Masa lu Lo ngasih duit khotib Jumat, awas lo ya. Bukan masalah diduitin, itu kan cuman bayaran yang pantas gitu loh. Nggak Enggak, apa-apa jadi kan ilmu. yang dibayar bukan ilmunya tapi waktu lu. Ah gitu. dia tuh suka Lelahnya anti lu. sama kata-kata ini nanti buat amal pahala jariah lu. Ah, Emang. semua berkacanya sama gitu doang. Amal pahala jariah. Gua butuh duit. Dia selalu bilang gitu. Be. Orang kalau DNA-nya nyambung sama Dajjal begitu. Enggak, kok gua ya? Katanya kalau begini nih. Temen lo gampang banget pindah pihak asal lo tahu ya. Ini kayak zaman Rasul nih begini. Betul. Nah, Quraisy, tahu Quraisy Ini, nggak? Betul. Ini kata Nabi nih. Lo juga sama dari tadi. Ini milih siapa sih? Enggak, betul. Ini bridgingannya udah bagus nih. Jangan Iya. ganggu, gua mau dakwah. Iya, oke, nih. sorry, Jangan sorry. ganggu nih, gua Iya, mau iya. dakwah nih. Iya, Bridgingannya iya. bagus nih. Iya. Jadi kata Nabi, ada hal yang dianggap remeh, tapi padahal dia dosa yang sangat serius. Yaitu Sehingga apa? kemudian suatu hari Nabi lewat di depan kuburan, kata Nabi ada jenazah di sana yang sudah dikuburkan, yang menjerit-jerit kesakitan. Karena dosa yang dianggap sederhana, padahal serius. Yaitu Yaitu dua hal. Pertama adalah gibah, fitnah, atau namimah, adu domba. Kayak yang dilakuin dia nih. Adu domba kita. bentar. Ini nanti di kuburannya, lu dengerin deh, jerit-jerit dia. Lu kasih nih mic di nisannya lu kasih ini. Lu di nisannya Sahil, ntar kasih ini jerit-jerit dia. Lu jadi kayak acara bisnis ya. berarti ntar pas lo dimakamin gue selipin counter pain. Lo nggak terlalu. Aduh ya. Ini painkiller ya. Lumayan gitu. Nah, terus yang kedua adalah orang yang ketika buang air kecil, dia tidak membersihkannya dengan sebaik-baiknya. Istinja. Betul. Tidak istinja. Jadi itu sisanya menyebabkan dia akhirnya walaupun dia berwudu, tetap dia najis. Najis. Sehingga semua ibadahnya yang mewajibkan dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, itu jadi tertolak. Tapi sebenarnya poin utamanya, ibaratnya batangnya nih. gue menghindari nih sebenarnya. Iya sama sih, gue Itu juga. cara bersihnya gimana? Karena lo tahu temen lo bakal langsung ke sono kan arahnya. Iya. Ini cara bersihnya gimana Oke, sebenarnya? ini sebagai edukasi ya. Gue di pesantren dulu diajarin. Enggak, ini Sebagai edukasi iya soal ini. Iya, ha. Jadi pertama adalah di pangkal paling belakang. Contohin. Ini bagian sini. Pangkal paling belakang. Sini. Bukan di belakang lagi. Pantat. Kan di bener, depannya. mentok belakang. Ini kan balkonnya di sini, Beb. Maaf nih kita pegang. Maaf ya, nggak apa-apa kan? Kan buat edukasi. Edukasi. Ya. Iya. Jadi iya. ya di sini di bawah sini nih. Biji. Di bawahnya lagi. Zakar dong. Di bawahnya. Oh, itu bagian Oh, paling enak, itu Beb. emang- suka geli. Aneh. Jadi itu 3 kali didorong. Hah? Terus di antara keduanya didorong lagi 3 kali dan terakhir ininya didorong 3 kali. Lah. Jadi totalnya 9 kali. Berarti bukan kuncupe doang. Enggak. Lu masih berkuncup? Bukan Bahlul, itu mah kelewer, bukan kuncup. Kuncup kan bukan ini doang. Gue pikir gitu, salah dong gue. Berarti gini dong ceboknya.
Bentar, ini ilmu fikih ya. Ilmu Iya, fikih ya. iya, Bab bener, toharoh ya. Iya, betul. Yang kita tahu dan mungkin mayoritas orang-orang tahu, jujur lo pada, lo cebok gini doang kan? Iya kan? Biasa kita Berarti kalau sampai bawah yang Habib bilang tadi harus begini, Betul. meraih. Betul. Jadi 1, 2, 3. Terus yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga baru yang biasa lo lakuin. Berarti total 9 asupan. 9. biasa lu lakuin. Iya, yang biasa. Ya gitu doang. Iya kan, katanya dia Oh, cuma gini doang. ujung doang. Begini kan? doang gue pikir. Ya kan sisanya ada di sini juga, di jalur ini. Tapi kan dia nggak kena kencing. Oh, takutnya dia Nah, kena itu lo kencing. tanyanya waktu ke dia Habib, jangan ke Habib lo. kelipet. Iya bener. Nggak, takutnya kan dia kelipet tuh. Kok bisa kencing kelipet? Bukan Bahlul, kan si batang itu selama kita nggak pakai, cuma ditutupin kolor. Iya dong. Gue kayak ngundang Boyke lagi ngomongin. Harusnya nggak kesini arahnya. Justru ini Iya, iya, ilmu iya. dalam agama. Ada hal yang sederhana. Iya, benar, Orang benar. mungkin mikir, sayang banget ya, gua tersiksa di kuburan Iya, hanya betul. karena urusan yang sebenarnya gua gak niat untuk melakukan itu, bahkan gua gak paham soal itu. Terus yang kedua mungkin juga orang akhirnya jadi berpikir, ya elah, cuman karena gitu akhirnya gua tersiksa. Itulah pembelajaran soal ikhtiyat. Oke. Hati-hatian dalam beragama. Itu sebenarnya upaya Nabi Muhammad itu untuk notice. Lo dalam beragama hati-hati ya, jangan sampai kepeleset karena hal-hal kecil. Karena itu justru berbahaya. Misalnya ada seorang ayah yang 14 tahun, anaknya itu gak pernah dibawa keluar rumah. Dijaga dari makanan yang haram, minuman yang haram. Suatu hari akhirnya dia coba ngetes bawa ke pasar. Terus kata anaknya, ayah itu orang ahli surga. Kalau itu bukan. Lah, kok bisa tahu kamu? Iya, yang itu bercahaya, yang itu gelap. Wow, karena Dia ngelihat dari perawakannya. cahayanya. Iya, cahayanya. Karena dia terjaga dari segala hal-hal yang haram. Nah, kemudian besoknya balik lagi ke pasar ditanyain, kalau sekarang gimana? Kata dia nggak tahu. Loh, kok bisa nggak tahu? Iya, karena udah nggak kelihatan lagi. Usut punya usut, ternyata kemarin pas mau pulang dari pasar, dia itu ada kurma di tengah jalan, dia ambil, dia bersihkan, dia makan. Kurma itu nggak haram, tapi kurma itu syubhat. Tidak jelas statusnya halal apa. Karena jatuh dari tumpukan kurma yang dijual oleh orang-orang di pasar. Itu menghilangkan semua kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Oh. Cuma gara-gara satu buah kurma. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada dosa yang kecil kalau dia tidak ditaubati. Karena itu adalah simbol pengkhianatan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti tidak boleh ada menyepelekan sama sekali. Itu. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau dia diistighfari. Karena Tuhan Maha Pengampun atas semua dosa. Oh, Masya Allah, luar Iya, iya, biasa. iya. Iya. Jadi kalau dosa kecil disepelekan, itu justru berbahaya. Nah, masalahnya kan kita sering tuh udah menyepelekan dosa-dosa kita kan. Betul. Kayak tadi kalian nih. Apa lagi? Itu gampang banget nunjuk deh. Bukan, dia tiap sama kita, tahu-tahu punya contoh aja. Kita jadi kayak laboratorium orang aja buat enggak. dosa sama pahala. Kayak gini, nyebut dia misalnya. Biar gampang, Kamal yang mana? Kamal yang Kemal gitu misalnya. Ya. Kan dia gak suka tuh. Nggak Nggak suka. Kan? Nah, itu kalau dia suka gak apa-apa. Tidak termasuk gibah kata para ulama. Oke. Tapi kalau dia suka, Nggak suka? boleh. Oh, kalau dia suka boleh. Boleh. Kalau Kalau nggak gak suka, dia gak boleh. nggak suka gibah. Nggak suka penanda. Misalnya, oh Sahil yang botak. Misalnya. Ya, kalau sahilnya nggak apa-apa dengan botak itu, Aman Maka aja. itu tidak termasuk gibah. tapi sahil paling nggak suka dibilang botak. Maka itu termasuk gibah. Lu dapat nih barusan. Nah, gue dapat barusan. Iya. Gue gak suka di framing-framing kayak gitu sama lo. Bukan. Enggak, lu lu dapet dapet. yang ngatain gue botak. Karena dia saya nggak demen Itu katanya kan botak. contoh. Nggak bisa. nggak bisa. Contoh juga kalau Gua kena di sakit hati. hati, gua sakit hati. Contoh kalau kena di hati ya nggak bisa. Sebenarnya Gua mau nonton. Marah dia. Makanya ikhtiar kan hati-hati dengan kata-kata kita. Kita diajari untuk hati-hati dengan lisan. Karena kalau enggak, ini omongan lo bisa nge-framing gue untuk berhenti dakwah. Kalau nyontoh aja gak boleh, gue berhenti dakwah nih. Ada aja selamatnya nih kancil nih. Gue gak suka disebut kancil lo. Sembarangan lu. Maksudnya lo cerdik gitu loh. Ada. Cerdas. Bilang aja Kan cerdik, kayak cerdas. kancil. Kalau lu mau aman-aman aja, Ya. minta maaf dulu sama dia. Lu kan paling susah minta maaf. Gampang kalau mau dia mah. Maafin. Enggak. Yang sopan bisa nggak? Yang sopan. Emang lo Gua nggak suka Kalau memberi maaf. Kalau gue paling suka memberi maaf tuh kalau gue dikasih sesuatu.
Ya itu. Misalnya Dilan Maca. Ntar kali, baru-buru amat tuh. Belum ade tuh. Belum ade, tuh buru-buru amat, tar dulu. Lah iya, Lo kan udah tahu tipikal dia, Iya sih. ngerebut klien. Males gue sebenernya. Hobinya ngerebut klien. Nggak disuruh adlib, dia adlib sendiri. Siap, sama gue Orang begitu. kok hobi banget ngejilat, Allahu Akbar. Tapi memang kita itu selalu kan selalu banyak ilmu yang kita bisa dapetin ketika ngobrol sama seorang Habib Ja'far ini. Habib Hussein Ya, Habib Hussein Ja'far. Salah satunya kan yang kita ingat memuliakan tamu. Iya, Betul. Jadi kita selalu menyajikan yang terbaik. Betul. Kalau ada tamu-tamu di sini. betul. Salah satunya Dilan ini. Dilan Maca Crunchy Caramel. Seterbaik apa Dilan? Nanti kita bahas. Sekarang kita pengen ngomongin dosa. Kirain udah langsung mau masuk ke... Makanya baca prompter. Lu kan habis makan Hokben masih lapar aja lu. Tak dulu. Tapi makan dari sekarang boleh dong. Ya boleh aja. Udah, boleh. Makan dari sekarang. Ini ya apa namanya minuman mateng bukan backup bukan backup. Beb. Lo bisa minum. Oh bisa. Ngomongin masalah topik kita hari ini Dosa di siaran kita kali ini kan kita ngomongin masalah dosa kecil yang ternyata kita sering nggak sadarin dan itu malah jadi dosa kita yang besar. Contoh tadi kan dari cerita aja masalah satu buah jatuh dari tumpukan kurma kita makan itu jadi syubhat dan bisa menghilangkan amalan-amalan kita selama ini. Ya. Ya kan? Nah terus dosa-dosa apa lagi nih yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari yang kita nggak sadari kalau itu dosa? Banyak banget kalau sekarang. Salah satu yang paling bisa kita lakukan dan ada di mana-mana tanpa ketemu siapa-siapa atau kemana-mana adalah gibah. Gibah tuh Quran yang notis langsung kata Quran. Seperti makan daging saudara lu sendiri. Tapi gibah bukannya butuh 2 orang. Gibah butuh 2 orang. Nih kalau Iya. gua ngomongin lu, tapi di otak gua sendiri itu gibah gak? Di otak sendiri. Maksudnya kayak, Habib nyebelin banget dah. Gua gede. Itu bukan gibah tapi itu dosa. Karena sudon. Itu, hah? Nggak suka sama orang kok suuzon? Lah. Nggak suka aja. Nih. Sahil tadi parah banget sih. Gue nggak suka tuh kalau dia ngomong begitu tuh tadi tuh. Nah itu sudon kan. Kok suuzon udah kejadian? Udah kejadian. Kejadian. Tapi Sahil. tidak sesuai dengan Misalkan yang don lu. Don itu artinya dugaan. Yang tidak sesuai dengan yang Prasangka. lu duga. Oh maksudnya Dugaan bisa jadi si Sahil nggak maksud kayak begitu gitu? Betul. Oh, tapi Makanya kata para ulama sebaiknya jangan suuzon. Karena kalau benar maka lu tetap dosa suuzon. Kalau salah berarti lu bohong. jadi gimana dong? Gue nggak boleh Ya ngomongin udah. orang di otak. Boleh kalau memang Dalam itu hati. ada kepentingannya dan berbasis data. Makanya kata Quran inna ba'dadh-dhonni ismun. Sebagian dugaan itu dosa. Artinya apa? Sebagian yang lain enggak. Kalau dugaannya itu betul-betul pakai data, ada niat dan tujuan yang positif dan lain sebagainya. Tapi naluriahnya manusia, Beb. Kalau kita lagi diem, misalkan habis ada satu kejadian, kan kita suka ngebatin sendiri. Itu kan naluriah kan. Nah, cara kita ngelawan itu gimana? Kan dia otomatis keluar tuh. Iya. Ya makanya kita itu dididik sebenarnya ya tahallaku bi akhlaqillah. Bukan ngikutin naluri rendah kita sebagai manusia, tapi berakhlak dengan akhlaknya Allah. Jadi bukan ngikutin naluri kita seenaknya, tapi justru ngikutin nalurinya Allah, akhlaknya Allah. Dan sebenarnya kalau kita ngikutin naluri kita yang sebenarnya paling dasar, karena Islam itu agama fitrah, agama yang ngajak kita kembali ke naluri kita. Dan karena kita itu kata Al-Quran, itu tercipta dari nafathtu fihi min ruhi, dari ruh Allah. Jadi kalau naluri kita aslinya mah gak suka gibah. Yang bikin gibah itu kan lingkungan, yang bikin gibah itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan naluri kita. Berarti teori orang mukanya jahat tuh harus dihilangkan ya? Iyalah. Loh, biasanya nih gue ya. Misalnya bewokan gini gitu. Oh bukan. Muka aura, bukan fitur. Aura kelihatan dari mana? Nggak tahu. Misalkan gini, ada pelantikan kabinet atau mukanya jahat nih, gitu nggak boleh. Lagi. Nggak boleh. Lagi nih. Nggak boleh begitu kan? Itu gak boleh. Nggak boleh. Meskipun gue setuju. Atau misalnya reshuffle gitu kan. Apa kayak muncul menteri baru, mukanya jahat nih. Nggak boleh itu ya. Dalam hati pun nggak boleh. Gak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ketika mukanya jahat, astagfirullahaladzim. Gitu. Itu udah pasti don itu. Itu pasti dugaan berarti ditahan. yang berdasar itu. Ditahan. Misalkan kita ngeliat perutnya, tipikal makan duit rakyat nih, gitu. Iya, gak boleh itu. Nggak boleh juga. Karena kan bisa jadi bukan duit rakyat yang dimakan sama dia. Tapi Duit siapa? Ya siapa kek? Nggak ada orang mereka nggak punya duit kita semua itu. Duit negara, itu duit kita. Makanya kalau ada program-program mangkrak, lo marah. Itu duit lo
dipakai nggak bener, ngerti nggak? Kalau ada proyek pemerintah apapun itu, kota, kabupaten, apalah, nggak kelar tuh proyek, lu marah. Itu duit lu, ibaratnya lu titipin duit ke siapa kek, habis itu dipakai foya-foya, harusnya beli sembako. Toppingnya di Iya, sini. nih. klipnya di sini. Klipnya di sini nih. Iya. Marah lah, jangan diam aja. Betul, Kayaknya lu Memang- harus punya segmen sendiri deh. Yang Punya mana? podcast sendiri ngebahas politik. Iya, lu bikin channel sendiri, lu bebas ngobrol di sana, ngobrolin. Lu berdua mau nyingkirin gue dari sini ya? Enggak. Ya kayaknya. Enggak. Mentang-mentang masih Arab juga lu. Enggak. Lu juga kan Arab. Ya makanya kan yang gantiin gue harusnya mirip-mirip gue. Kan lu gitu. Enggak, maksud gua biar lu bebas itu ngobrolnya. Iya. Karena itu penting juga karena di Quran itu kita dinotis sebagai umat yang baik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat terbaik karena apa? Karena ngajak pada kebaikan dan menolak keburukan. Amar ma'ruf nahi munkar itu ciri yang membuat kita menjadi umat terbaik. Enggak diam. Keren. Nggak diam. Enggak diam Itu sama kuncinya. kemungkaran. Nggak diam sama kemungkaran. Betul. Bicara. Tetap bersuara. Ah, itu bagus tuh nama podcastnya, tetap bersuara. Tetap bersuara. Iya, lu bikin dong. Ntar gue bikin. Openingnya kita di Lakban. Oke, Beb, balik lagi. Dosa-dosa Gue lagi act out tuh barusan. main balik lagi aja lu. dosa-dosa kecil yang sebenarnya kita nggak sadarin. Pertama gibah. Itu yang paling sering. Karena gibah kan sekarang di medsos kita. Iya. Iya, gibah. apalagi ini nih, misalnya ya, maaf ya. Ah. Lo kan scroll, otak lo tuh jalan. Jalan. Iya kan? Iya. Hati lo pun berbicara. Jadi zone. Bahaya banget itu. Betul. Dan lo tahu rata-rata orang Indonesia berapa jam sehari? Wih, banyak. Kemarin ART gue 11 jam. Ceritain dong. Iya. ART gue. Kan dipanggil sama dia ART-nya. Iya. Kaos dalam gue nggak pernah masuk lemari. Namanya Elizabeth. Dari sampai jidat lo. Namanya Natali. nggak usah kasih nama lah. Jennifer. Iya, siapa kan namanya anonim Namanya aja. kan Jennifer. Jennifer. Sini. Iya, Don. Good girl. Ini apa kucing? Kok good girl apa lu? Enggak, pokoknya kerjaannya dia tuh kayak kurang optimal kan. Jadi aku tegur baik-baik. Kok bisa kamu begini-begini? Cuman aku sering ngeliat dia itu main handphone kan. Betul. Aku minta Iya. handphonenya baik-baik. Coba lihat handphone kamu. Screen time-nya 11 jam. Nah itu. Kalau dia admin TMC Polda Metro nggak apa-apa. Dia kan helper gue. Betul. Kan nggak sesuai job desk. Kamu ngapain? Iya aku aplikasi ini Pak, maaf ya. Ya udah, kamu kasih kesempatan bla 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 gitu. Karena Tapi- dia setiap kerja sambil live, Bib. Iya. Setiap kerja sambil live. Berarti gajinya kurang sehingga dia cari ceperan. Bener, itu masalah utamanya. Dia live bukan streamer, live dia tuh live chatting gitu, apps-nya juga gue nggak familiar. Apa namanya, Mal? Lupa. Lalu? Zigot apa? Apa? Wala tajassasu. Apa tuh? Selain gibah, dosa itu yang sering kita lakukan Lakukan. Yang kecil. adalah tajassus, memata-matai orang lain, buka Gak HP orang mata-mata, lain. kan minta izin. Termasuk buka HP istri, buka HP suami itu minta kata para izin, ulama Mas. haram. Minta izin. Lu minta izin boleh gak? Minta izin boleh. Aku minta izin. Boleh ngambil handphone Iya, kamu tapi nggak? dia kan udah berada di bawah relasi kuasa lo. Iya. Dia kalau gak ngasih izin takut dong. Nah, terus cara Iya kan ada kuasa kan. Misalnya iya. gak ada kuasa gak kira ngasih dia. itu bisa dibilang perbudakan ya, Bib ya? Iya kan. Masya Allah perbudak. Terus gimana caranya gua? Kira-kira saya menyuruh apa coba? Masa gitu? Enggak. Apa? Tebak-tebak ayo. Ada hubungannya sama aplikasi. Ayo. Enggak. Coba. Gue kan bisa bilang. Gue lihat nih lo sering pegang HP. Kayaknya itu de faktornya. Oh dari yang kasat mata aja. Betul. Nggak perlu lu yang ngeliat, lu cuman bilang, boleh nggak aku tahu screen time kamu berapa? Berapa? Biar dia yang ngasih tahu Jangan sekian lu jam, yang Pak. megang. Kalau lu yang megang tuh kayak, lu tuh ada rasa sama dia. Nggak pakai situ arahnya. Dia bilang ini urusan power play, bukan birahi Bahlul. Oh, ada rasa aneh banget. Oh iya. Ya Allah banyak banget ya. Ternyata dalam etika kehidupan aja gue udah banyak salah. Tajasasu namanya. Iya. Tajasasu. Heeh. Dan itu arahnya ya tabak tukum bakdoh. Ujungnya adalah gibah. Awalnya tajassus. Tajasus itu curiga apa sih? Jadi awalnya kata Quran gini, inna ba'dad-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari dugaan itu dosa, jangan suudzon. Suudzon membawa kepada wala tajassasu, jangan memata-matai. Dari suudzon bawa ke tajassus akhirnya kan kita memata-matai. Dari memata-matai ujungnya buat apa?
wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Akhirnya gibah lu, maka hindari itu ketiganya. Itu rangkaian tuh biasanya. Beb, tapi gini, kalau misalkan kita ada kecurigaan nih, terus untuk membantah kecurigaan itu dengan cara kita misalkan, dia lagi di kamar mandi, kita lihat sebentar. Nggak boleh tetap. Nggak boleh. Kecuali kecurigaannya itu memang berdasar ya. Makanya kan tadi gue bilang kan, inna ba'dodon nih. Ba'do, sebagian dugaan itu Salah. nggak boleh salah. Tapi kalau emang udah jelas, dia, wah ini emang kayaknya problemnya di HP deh. Maka lo ngecek HP-nya boleh. Berarti kalau sudah ada bukti nyatanya dan lo pengen membantah atau membenarkan Mencari teori itu, datanya. mencari data pastinya, itu insya Allah diperbolehkan. Lo kok pinter? Iya. Karena kalau nggak kita jelasin begitu, kesian. Ini orang-orang PPATK yang lagi nonton, langsung pada resign. Karena kerjaan dia memantau transaksi orang-orang. Betul. Iya, gitu. Kalau misalkan gini, ada kecurigaan si pasangan ini, dia dicurigai selingkuh. Lalu kita pesen atau kita sendiri yang memata-matai untuk mencari pembuktiannya. Sejauh itu masa lalu sama Rania. Allahu Akbar. Yuk salat jamaah yuk. Allahu Akbar tuh situ. Kenapa jadi Emang Enggak, sembarangan soalnya kalau ngomong. dia kan tadi cerita katanya, itu aura tuh ada. Dia kayaknya dalam banget tuh pertanyaan. Susah tuh pertanyaan keluar tanpa perasaan yang mendalam tuh. Soalnya dia Ini emang. don ya, ini don ya, ini don loh. Ini seudon. Tapi bener, gue pengen tahu. Gali. follow up tuh urusan begituan. Iya. Enggak beneran, ini urusannya ke perselingkuhan Betul, soalnya. betul. Soalnya Sama kita pertemanan, udah ada bau-bau, misalkan kita mencium ada bau-bau perselingkuhan. Misalnya apa itu? Cium-cium bau perselingkuhan itu apa? Ya misalkan kita udah curiga banget lah. Jadi Dia pas lama- bini lo, misalnya Ya. bini lo nyampe, kok parfumnya gitu, Iya, misalnya. iya. Ya kan, harusnya kan misalnya begitu. Bener, awal. Banget. Iya. Awalnya tuh. Terus Oke. kenapa kok dia jadi dingin banget sikapnya ke kita? Akhirnya kita mulai coba Mungkin ngulik-ngulik. Pas Pas dia, paracetamol kali dia. Iya, mungkin meriang berarti kan? Dingin. akhirnya kita ngulik, pas dia lagi pergi kita buntutin. Betul. Sampai akhirnya pada saat proses ngebuntutin itu, apakah itu masuk ke tajasas? Enggak, karena kan ada faktanya. Dasarnya. Ada dasarnya. Ada dasarnya dulu. Ada dasarnya. Oh. Makanya yang nggak boleh itu kalau nggak ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya, buka HP pasangan itu nggak boleh. Karena asas lu dengan dia itu adalah kepercayaan. Berarti iseng tuh nggak boleh. Iseng nggak boleh. Soalnya Termasuk itu- bikin kaget. Misalnya kita lagi main HP, tiba-tiba istri kita di belakang, wih ngapain tuh? Itu nggak boleh. Kata Nabi Muhammad nggak boleh tuh bikin kaget. Lucu-lucuan doang. Ya kalau sering banget lucu-lucuan begitu. Iya. sebagai bagian dari romantisme itu boleh. Karena kata... Enggak sih, ujungnya berantem. Tapi enggak, jangan ya. Enggak, Jadi maksud gua- makanya kata Nabi ada tiga ada hal-hal yang dikecualikan ketika itu kaitannya dengan suami istri. Salah satunya adalah bohong. Oh, yang white lies ya, yang pernah kita Iya, bahas tuh. Itu boleh tuh. Tapi Mas kalau bercanda kayak gitu aja. Loh, kalau bercanda boleh kan bagian dari Iya. untuk kehangatan, gombal, bagian dari romantisme dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tuh melakukan hal-hal yang seperti itu, bukan hanya ke istri kita ya, ke anak kita, ke teman-teman kita atau kepada orang lain, itu datang mengagetkan atau biasanya prank tuh. Oh iya, pengertian prank yang- itu dosa iya, ya. Yang dalam pengertian yang tidak ada persetujuan, tidak ada apa-apa gitu. Kalau kita ngomongin masalah rumah tangga lagi, sebenarnya dosa-dosa kecil apa sih Beb yang sering terjadi dalam rumah tangga? Hal sederhana yang sering jadi bercanda menurut gue ini serius adalah nggak ngasih jatah kepada suami. Karena satu-satunya hak suami dan kewajiban istri adalah memberikan nafkah batin kepada suaminya. Maka gue gak setuju kalau itu dijadikan bercandaan, apalagi itu dijadikan bergening untuk seorang istri kepada suaminya. Bukan, gue lagi pahamin. Bab Emang begini. ada yang suka bercanda ya begitu. Jadi kayak Ada, banyak hal. Nggak jadi. Bukan. Nggak jadi. Bukan. Bercandanya gimana sih? Ini kayak gak gue kasih jatah lo gitu. Oh, cuman omongan kayak ngejokes. Iya. Misalkan lo abis beli sesuatu nih, tapi lo misalkan nggak beliin istri lo. Oh begitu cara mainnya, oke, nggak gue kasih jatah ya. Mirip siapa ya? Begitu ya? Mirip Rania. Gila udah sampai sebut nama dia. Kan ada konten-konten yang begitu. Maksudnya, bahkan untuk bercandaan pun harus Ya maksudnya dihindari. iya, Intinya lo gitu. hati-hati dengan itu karena itu satu-satunya kewajiban utama seorang istri kepada suami. Suami. Tapi juga
Sebaliknya, suami jangan sampai dalam tanda petik memperkosa istri. Karena kata Al-Quran, iya, karena ada loh istilah perkosaan kepada istri Itu gimana, Beb? Coba Artinya kita pengen tahu. Yang artinya tidak ada kesepakatan, apalagi sampai paksaan. Oh, jadi kalau cosplay nggak apa-apa? Sayang, nanti kita hari ini kayak Oh ya itu. penjahat gitu ya. Oke. Kamu aku borgol ya. Kamu Iya. aku borgol ya. Gitu. Kita harus outing tau bertiga. Obrolan malamnya kayak gini dah. Wah, kata Al-Quran lu Apa? bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan cara-cara yang Baik. populer. Bukan cuma baik, yang populer. Populer? Iya, maksudnya kalau sekiranya salah satu atau keduanya itu gak nyaman dengan cara-cara itu, maka jauhi. Karena di sisi lain Al-Quran bilang pasanganmu itu seperti ladang. Datangilah dia sesuka kamu. Dieksplorasi boleh, Dieksplorasi apapun boleh. itu. Sayang, hari ini kita Justru itu salah satu Superman. Superman bisa, Tarzan X. Iya. Hari ini kita bikin ipar adalah maut. Asoy. Enggak, itu udah kebablasan, Mas. Enggak, dia tetap iparnya, tapi dia istri kita. Ngerti gak sih? Aduh, berantakan nih. Dia yang berperan sebagai si iparnya, tapi dia bini kita gitu loh. Gimana? Sensasinya apa? Gak boleh tuh. Enggak. Gak boleh, karena lu berarti membayangkan orang Gayanya lain. doang, gayanya doang. Oh, lu tahu Enggak. gaya ipar lu gimana? Ipar gue laki, Bahlul. Ya makanya. Anak Korea lagi. Kok lu bisa tahu? Ya makanya Ya itu. pokoknya dari adegan film gitu, nggak apa-apa dong. Makanya kan ada tuh kan Berantakan banget. iya kan ada misalnya ya soju halal. Lu pernah tahu nggak? Iya, Ada tahu. kan yang pernah Ada. klaim Ya, soju halal. ya. Itu nggak bisa dapat sertifikat halal Karena dari menyerupai. MUI. Karena bikin akhirnya orang berpikir, wih soju yang halal aja enak, apalagi yang haram. oh, takutnya membuka keran itu. Betul. Atau membuat orang bingung, ada soju, ini yang halal apa yang haram gitu. Iya, Nah, betul. begitu juga membayangkan orang lain itu nggak boleh. Enggak, Karena enggak, takutnya enggak. lu akhirnya, wih, apalagi yang aslinya ya. Beb. Ini mungkin sering kejadian juga ya. Sebenarnya ya, Apa? kalau kita baca prompter ya, nggak sejauh ini nih obrolan. Tapi ini menarik dan gue yakin. Iya. Nih, Sebentar. gue juga pengen. Gue pengen nanya dulu. Bib, aku duluan maksudnya aku duluan. Ini bener. Ini urusan Harga diri dia harus dijaga loh. Enggak, gue jamin lebih menarik pertanyaan gue daripada pertanyaan dia. Gue dulu. Gue jamin lo mau siapa duluan? Gue mau pulang aja. Semua narasumber kita begitu deh dari kemarin. Oh iya. Iya. Ya berarti Terus emang sering cirinya ada di sini. Terus pusing. Gini. Apa? Misalkan. Lu lagi main sama bini, ya kan? Tapi tiba-tiba secara nggak sadar gitu ya, lu membayangkan perempuan lain. Lu lagi misalnya. sholat. Lu lagi sholat. Ya, Secara tidak sadar, lu traveling kemana-mana pikirannya, baik nggak? gak baik. Ya udah. Enggak, tapi masuknya dosa nggak? Ya, seharusnya sesuatu yang dihindari lah, dosa lah. Karena lu sama dia. Enggak. Dan itu justru salah satu masalah utama rumah tangga kita. Hai. Jangan sebut. Sembarangan. Sensor ya. Sembarangan. Bahlul nih orang. Iya, justru masalah utama rumah tangga kita adalah ketidakhadiran kita. Orang Indonesia itu kehadiran fisiknya di rumah rata-rata 8 jam. Tapi kehadiran hati dan pikirannya itu rata-rata di bawah 30 menit. Walah. Kalau lu diranjang aja udah gak hadir, apa yang tersisa dari rumah tangga lu? Mending lu cerai aja udah. Allahu Akbar. Ya maksudnya kalau begitu. Iya, kan? berarti kan untuk kebahagiaan kedua belah pihak. Betul, karena cerai itu kadang jadi wajib loh. Kalau sudah membahayakan salah satu atau keduanya. Jadi wajib cerainya. Lu cara ngomong lu, itu kayak gue yang bersalah. Enggak, karena dia yang nanya kan. Kan Ya, yang nanya. Gini, lu tadi merebut Kamal. gue yang nanya. Giliran gue fokus sama lu ngerasa gue, iya kan? Iya, Tadi iya. lu mau nanya, enggak. Makanya dia nggak nengok-nengok ke gue wajar. Iya. Ini kan pertanyaan lu maksudnya. Iya, gitu. dan dia kan hasil merebut nih kan. Iya. Sekarang lu. Gue yang nanya, gue yang nanya. Sekarang gini. Kalau lu udah pasti haram, apapun. Udah, gue gak usah. Kampret. Enggak, ini sempat gue bahas on air juga di Jak FM. Soal menyelamatkan apa ya, gimana ya? Rumah tangga. Bukan menyelamatkan rumah tangga justru, menyelamatkan orang. Kalau kita tahu teman baik kita menyelingkuhi istrinya, itu loh. Iya. Kan jadi bargainingnya atau dilemanya adalah ini
kalau gue aduin gue nyebar aib, tapi di sisi lain, misalnya ini ekstrim ya contohnya misalnya ya, psikis si teman baik gue udah keganggu segitunya sampai-sampai mungkin menjurus ke bundir, amit-amit ya. Iya, iya. Gue harus gimana? Karena kalau gue kasih tahu, Itu balik lagi ke amar ma'ruf nahi mungkar kan, Ma? iya, tapi kan jadi nyebar aib lakinya misalnya. Enggak. Jadi itu tergantung kepada niat dan tujuannya kan. Lu bukan nyebar aib lakinya, tapi lu justru mau menyelesaikan aibnya. Kalau enggak nih aib jalan terus, dia selingkuh terus dan membahayakan bagi keduanya. Pada titik ekstrim bahkan bohong itu selain boleh dalam rumah tangga untuk kaitannya dengan gombal, itu boleh juga untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Oh. Jadi ada dua orang, lu sama Sahil nih bertengkar. Gue bilang, Mal, tahu nggak kata Sahil, lu tuh keren sebenarnya. Iya. Hil, lu tahu nggak kata Kamal, lu tuh keren sebenarnya. Itu boleh, padahal lu nggak pernah Karena untuk ngomong gitu. mendamaikan. Iya. Nah, ini kan gimana treatmentnya untuk mendamaikan? Lu lebih tahu karena lu temennya kan. Nah, semua treatment itu menjadi oke aja. Karena ada, berarti greater good di Islam tuh boleh ya? Iya. Untuk kebaikan yang lebih besar Iya, gitu ya. Tapi kalau lu udah niatnya mau Untuk- menceraikan dia, atau mau nikung bininya, bininya, iya, atau mau menjebak salah satunya padahal jelas-jelas udah selingkuh dan itu salah gitu. atau bahkan belum tahu pasti. Betul. Ya Jadi kan? pokoknya balik lagi ke niat dan tujuannya. Kalau tujuannya baik dan itu nggak boleh dibiarin lah. Iya. Selingkuh itu, wah kalau di Islam, lu udah nikah, selingkuh dibunuh hukumnya. Sama Rajam siapa? sampai mati ya? Iya, sampai mati. Laki juga, si lakinya juga. Iya. Iya kalau lakinya selingkuh dirajam, Iya, kalau ceweknya dirajam selingkuh terus, dirajam iya, juga. dirajam. Karena jatuhnya Dan zina. rajam sampai mati loh. Kalau nggak pakai Iya. hati, nggak pakai hati. Pakai celana tapi kan? Celana kan? Jarang orang selingkuh pakai celana tuh. Kalau kata gua mah. Ya, Iya. misalkan dia aman di perempuan cuman buat gitu-gituan doang gitu, tapi nggak pakai hati. Tetep aja, tetep Selingkuh aja. nggak? Itu kan zina. Zina itu adalah masuknya sesuatu luar ke sesuatu yang lain. Apa sih sesuatunya itu? Yang lu cebokin lebih dalam tadi. Itu. Nah, Itu itu yang masuk. dimaksud zina. Tapi hati-hati ya. Hati-hati dengan menuduh orang zina. Iya benar. Nggak boleh Hati-hati. sembarangan ya? Tidak boleh sembarangan. Hmm, Jadi menuduh orang yang tidak berzina dengan tuduhan zina itu dosa besar. Oke. Bahkan nuduh doang. Dan membuktikan zina itu tidak mudah, harus melihat prosesnya semua. Iya, betul. Harus ngelihat. Harus ngelihat. Jadi lu harus jadi provider CCTV. Nah, belum tentu CCTV itu diperbolehkan. Maksudnya buat bukti. Buat bukti Karena- dalam hukum Islam. Ya sekarang mal ada AI yang bisa sebegitu. Oh, Makanya taunya harus melihat gitu. secara langsung. Jadi berarti- sebenarnya pandangan mata kita langsung itulah yang paling valid sebenarnya. Betul, karena itu suatu hari Nabi kedatangan orang yang deliknya bukan aduan, tapi deliknya akuan. Dia bukan diadukan berzina, tapi dia mengaku berzina kepada Nabi Muhammad. Oke, terus yang terjadi? Kemudian Nabi berpaling. Mungkin kamu gak zina, kata Nabi. Karena gak ada bukti yang langsung sebenarnya kan. Sehingga Nabi itu konon kata para ulama cenderung ingin memaafkan aja. Karena dia sebenarnya udah sadar. Mungkin kamu gak berzina. Nabi aja segitunya. ada orang mengaku, tapi Nabi masih berhusnuzon sama orang tersebut. Kemudian karena nggak ada salahnya orang husnudzon. Kalau salah dapat pahala husnudzon, Iya. kalau benar dapat pahala karena benar kan? Karena dugaan. benar. Nah, jadi akhirnya kata Nabi, kayaknya enggak deh. Enggak, Nabi benar. Yaudah kalau gitu kamu kan hamil nih. Nanti aja kalau udah lahir anaknya, karena anak itu berhak untuk lahir dari perut kamu. Jaga anaknya sebaik-baiknya. Udah. 9 bulan balik lagi nih perempuan. Nabi ingin nggak sayang dulu? Yang zina, anak saya udah lahir. Sekarang hukum saya. Kata Nabi, tapi anak kamu itu berhak air susu kamu 2 tahun. Sebagaimana kata Al-Quran. Balik lagi 2 tahun. Konon, kata para ulama, Nabi itu sebenarnya pengen dia udah bertobat kepada Allah, selesai masalah kamu sebenarnya. Jadi Nggak mau diulur-ulur menghukum. ya, diulur-ulur gitu ya. Setelah 2 tahun, datang lagi tuh perempuan. Anaknya bawa roti. Sebagai simbol bahwa dia udah lega lagi minum air susu ibunya. Oke. Akhirnya kemudian dihukum oleh Nabi. Dihukum, ada salah satu sahabat yang bilang, pezina lo. Kemudian kata Nabi, jangan ngomong gitu. Karena kalau tobatnya perempuan ini dibagikan pahalanya kepada orang-orang di Madinah, maka orang-orang di Madinah akan kebagian semua pahalanya. Ih, Masya Allah. Tingginya tobat itu. Karena itu Allah ketika berbicara tentang dosa yang begitu besar, kata Allah, wahai orang yang berlebih-lebihan dalam berlaku dosa, yang aneh banget lu dalam berlaku dosa, Allah gak pernah menutup pintu.
yang menutup pintu peluangnya hanya ada di kamu dengan keputusasaan. Maka jangan pernah berputus asa atas ampunan Allah. Dan ujungnya Allah berkata, aku ini pengampun. Bukan hati-hati ya, aku ini pembalas atas dosa-dosanya. Enggak, Allah tetap memperkenalkan zatnya sebagai yang maha kasih, yang maha cinta. Makanya ayo minta ampun kepada gua. Suatu hari setelah lu minta ampun, dalam hadis qudsi Allah ceritakan, pasti lu pergi lagi. Kemana itu maksudnya? Ya maksudnya maksiat lagi. Bisa lagi mengulang. Dan kata Allah, aku di sini tetap menunggu kamu untuk kembali lagi. Ya Allah. Jadi sebegitunya Allah itu sama kita. Sehingga makanya hal yang kecil di mata kita tapi serius di mata Allah itu adalah hal-hal yang kita sudah tidak hati-hati. Kita ini mulai, kan sekarang ini mulai udah gak hati-hati dalam segala hal. Sembarangan banget lah ya. Sembarangan banget dalam segala hal. Kalau ditegur, gitu doang. Gitu doang. Padahal itu sesuatu yang berbahaya. Apalagi di era yang seperti sekarang. Era media sosial. Di mana silaturahmi itu udah tidak seperti dulu. Karena pertemuan dianggap selesai dengan satu grup WhatsApp. Padahal banyak teman gue yang kalau ketemu langsung baik-baik aja. Di grup WhatsApp kelakuannya kayak iblis. Iya enggak? Iya. Ada kan teman-teman yang kalau di grup WhatsApp tuh kayak monster. Rese banget. Iya, karena kita nih kan manusia nih punya don kan, punya dugaan. Jadi mengimajinasikan ngatain orang kalau nggak secara langsung berani. Iya. Makanya kan salah satu hal yang hilang dari kita, padahal itu kebaikan yang begitu besar. Bahkan Allah katakan ini adalah cabang terakhir dari keimanan. Yaitu rasa malu. Iya, kalau udah nggak punya malu tuh kayak udah nggak. Kata Allah, apalagi di sosmed sekarang banyak dalihnya dengan open minded dan close minded itu. Iya. Kalau kita masih malu-malu, kita dibilangnya nggak open minded. Iya. Iya kan? Iya, kehidupan kita kan menjadi individualistik. Iya. Sehingga kalau ada orang negur orang lain, bukannya kita malu, tapi ngapain lu ngurusin gua? Iya. Bener tuh. Walaupun yang negur juga harus benar, kata-katanya harus sopan dan jangan di depan orang lain. Iya. Karena ciri nasihat kata Imam Syafi'i itu berduaan. Kalau di depan orang itu namanya penistaan. Soalnya takutnya kalau berdua dipukul langsung, Bib. Itu nggak ada yang misahin. Itu yang bikin kita takut sebenarnya, ya kan? Iya. Jadi ini bahasanya seru banget nih, tapi kita sambil nyemil dulu aja nih. Wow, udah dari tadi nih. iya. Kita sambil nyemil dulu aja. Kita nyemil. Soalnya obrolannya seru banget. Kita nyemil Dilan Matcha Crunchy Caramel ya. Ini pokoknya pas banget buat semua orang di sini maupun di luar sana yang lagi nonton ya. Kalau bingung nyari snack yang satset anti ribet udah pasti jawabannya ini solusi. Apalagi si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini kan salah satu dari varian dari Dilan Matcha series. Dan ini bisa jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana. Nggak ribet, pokoknya satset banget ya. Dan nggak pelit. Gue selalu bilang ini tiap episode nggak pelit. Ini padat bro, bukan kopong. Dalamnya ini dilengkapi sama kelezatan vanilanya, ada karamelnya, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Selain rasanya yang enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen ngemil yang satset dan anti ribet. Jadi jangan lupa, stok mau di mobil, di tas, meja kerja, meja belajar, atau dimanapun itu. Atau meja di toko furniture, lo taruh-taruhin aja. Biar orang yang datang ke sana dapat, wah iya benar. Dilan Buat Matcha pegawainya, Caramel, pegawai toko mebel. Pokoknya dimanapun tinggal stok aja. Jadi kalau mau makan, mau ganjel untuk nunda lapar lo, tinggal ambil. Gitu. Sesimpel itu bro. Dilan Matcha Crunchy Caramel, Enaknya bikin tenang di hati. Dia endorse-nya kan nunggu waktunya masuk. Kalau gua dari awal. Karena bagi gua nikmatnya Dilan Matcha Crunchy Caramel ini tidak nunggu waktu di setiap waktu. Nih FYI ya. Curangnya Habib ini. Dia kan suka flexing ayat. Dia selalu mengambil. Gua bukan flexing ayat, dakwah tuh. Enggak, soalnya flexing ayat itu dua kata lucu. Orang kalau tahu ayat seharusnya nggak flexing. Kalau flexing jangan pakai ayat. Dia selalu mengambil klien-klien kita dengan ajaran Islam. Itu susah ya balasnya ya. Nih, gue pengen ini lagi sama lu. Kita kan ngomongin dosa kecil. Gue tuh gedek banget sama, mudah-mudahan gue juga dijauhkan dari yang seperti itu ya. Cuma kadang-kadang ikhtiar gue begitu. Orang tuh selalu menyepelekan zolim tau. Secara arti kan
menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Betul. Jadi sebenarnya luas tuh dia nih kalau ngomongin zolim. Padahal dosa zolim itu seperti apa, Bib? Besar, kecil, sedang, menengah, low income, atau mungkin high end? High end. Dosa zolim, Iya, dosa yang sangat serius itu. sekedar lu lawan arah, zolim nggak? Iya. Zolim kan? Itu bukan cuman zolim. Tapi tadi gua kan cerita soal malu itu bagian dari cabang keimanan. Iya. Kata Nabi Muhammad, cabang keimanan itu ada 60 sampai 70 cabang. Cabang pertama syahadat. Cabang terakhirnya Malu itu. malu dan memindahkan sesuatu di jalan yang mengganggu jalan orang lain. Oh, ini yang kayak ceritanya batu dipindahin. Nggak, itu maksudnya itu hadis. itu baik kan? Iya, Kayak artinya kalau lu lawan arah, lu nutup jalan, itu dosa yang sangat serius lah. Ya, Karena bukan seharusnya dosa- lu bukan ngasih dosa jalan kecil, kepada kan? bukan dosa kecil, lawan arah, dolim. Dan ingat, itu keadilan itu salah satu prinsip Islam. Dan kedoliman itu adalah lawan dari keadilan. Keadilan itu menempatkan satu pada tempatnya. Kedoliman tidak menempatkan satu pada tempatnya. Dolim itu banyak. Tadi contohnya. Terus dolim waktu misalnya. Kita gak komitmen waktu. Ya. Dolim dalam pengertian gak disiplin. Ya. Kemudian bullying. Oh itu zolim. Bullying itu bisa cyber loh, cyberbullying. Ya. Dan salah satu penyebab stres orang terbesar di Indonesia bahkan di dunia itu adalah cyberbullying. Jadi banyak hal dari kezaliman yang sekarang kita remehkan gitu. Makanya gue selalu bilang gini, kita itu teriak-teriak tentang kezaliman Israel terhadap Palestina. Ya. Tapi diam-diam Zionisme, bukan hanya Zionisme, Zionisme. Kita juga Zionis. Terhadap sesama. Bahkan terhadap keluarga kita. Mencuri tanah keluarga kita atas dasar warisan. Bertengkar dengan saudara kita, urusan tanah, waris. Di mulut kita teriak-teriak zalimnya Israel karena nyuri tanah orang-orang Palestina. Kita secara tidak langsung nyuri tanah bahkan keluarga kita sendiri. Dalam pembagian waris yang tidak fair. Atau bangun sesuatu di bukan tanah kita. Makanya kalau ke Tarim itu rata-rata tangga ke dalam. Karena nggak mau ngambil tanah orang. Tarim itu apa? Dia nggak di Yaman, di Hadramaut, di kotanya para Habib. Oh namanya Tarim, nama kota. Tarim, iya. Tangga tuh di dalam rumah maksudnya. Bukan, tangganya ke dalam. Tangga kita kan keluar, Mal. Kalau ini, jadi ini tembok nih ya. Kalau tangga kita kan dari tembok tuh keluar ya. Iya kan? Kalau ini nggak ke dalam, Mal. Oh iya iya. Karena udah pasti batasnya ini tanah gua. Berarti ngambil batas sepadan pun tuh dihindari banget di zaman Nah, dulu. itu yang disebut ihtiyat, hati-hati. Jangan sampai bukan hanya kita terjebak kepada haram, tapi subhat. Kalau kita kan kadang gitu ya, bangun tangga tuh keluar. Oke, tangganya di pas di tanah kita. Tapi nanti kita naruh potnya di depannya lah. Oh, iya. Lu kan rata-rata di perumahan, di jalanan kita, dari itu UMKM sampai siapapun, kan sering tuh geser. Iya benar. Kalau dipakai buat parkir, Nggak boleh. Apalagi itu. nggak boleh juga. Iya sama, nyuri ini- tanah. Baik itu permanen ataupun tidak permanen. Ini penting tahu, maksud gue ini yang paling disepelekan tahu sama orang-orang. Iya, makanya. Apalagi kalau di kampung deret. Ini kan dosa kecil yang sebenarnya kita nggak sadar. Iya. Dosa-dosa kecil yang Terus sekedar naruh pot itu, kan gue tahu alasan lu apa. Penghijauan kan, Iya. supaya adem. Dengan lu juga berasumsi kayak orang-orang juga seneng, gitu kan? Padahal nggak boleh tuh. Makanya prinsipnya kata Imam Ghazali itu sebelum berbuat baik pastikan kamu tidak melakukan kejahatan dalamnya. Jadi bukan jadi tahalli baru tahalli. Membersihkan dari keburukan baru menghiasi dengan kebaikan. Jangan atas dasar menghiasi kebaikan tapi pakai cara. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Hak dulu, bener dulu baru sabar. Lu di KDRT jangan sabar karena itu gak hak. Jangan sabar untuk sesuatu yang tidak benar. Beb, hajatan, nutup jalan, itu zolim nggak? Oke, kita tarik yang paling jauh. Majelis nutup jalan. Waduh. Kecuali memang ada sesuatu yang kita udah ini ya kayak hajatan, majelis atau konser. Kalau memang ada sesuatu, izinnya. iya, ada izin atau apapun lah. Tapi jangan menyepelekan ya. Oke. Ibaratnya kalau misalkan kita punya acara gitu ya, kita punya apapun itu, mau hajatan kayak sunatan kayak atau Apapun. majelis. Misal kita izin ke instansi terkait, diizinkan. Itu masuknya dosa zolim atau enggak? Tetangga kita dulu, izin dulu juga ke tetangga kita. Oh, jadi seenggaknya di grup kita ngasih. Iya, makanya kata Nabi Jar Qoblad Dar. Lihat tetangganya dulu sebelum beli rumahnya.
Karena tetangga itu punya hak loh satu. Dia mau non-muslim, dia mau bukan saudara kita, dia mau siapapun, dia punya hak atas diri kita. Kalau yang nutup Tetangga itu. jalan, gue sering banget jalan mau pulang jalan ketutup. Tapi yang nutup jasa marga, tol jor lagi perbaikin mulu. Tuh, menurut lu gimana? Gue gede banget dah. Kenapa nggak dibikin bagus sih itu aspal? Kenapa tiap-tiap malam ada aja perbaikan tol jor? Kan kita Itu kan hak gua. Itu kan udah tahu alasannya. Apa ya alasannya? Kan waktu itu kita siaran udah ada yang klarifikasi langsung. Iya, ini gue pengen tahu ajaran Islamnya. Biar pengguna tol jor tahu. Frame-nya ke gua dong. Nah, Oke. Gimana frame ke gua? Oke, Nih, ini gitu, ya. yang tengah. Galian dicondet. Itu lagi. ternyata dia ngeluh juga. Ternyata dia ngeluh. Galian dicondet. Udah hampir setahun. Gali sana, gali sini. Pas kita kerja, dia kerja juga. Pas kita istirahat, dia istirahat juga. Maksud gua, pas kita istirahat, lu juga kerja. Biar cepet urusannya. Ini bukan ke pekerja-pekerjanya ya. Pekerja-pekerjanya itu orang baik semua. Iya. Ini pemerintahnya. Iya. Masa setahun kita digali, macet, puasa, sampai selesai puasa. Puasa gak bikin dia tobat, selesai puasa tetap aja Maaf, begitu. yang tadi saya lupain. Karena Enggak, soalnya galian condet tuh udah. iya, Allah. pernah on air juga. Cuman gue ngarepin solusi, bukan keluhan berikutnya. Gue tuh nyari Gak ada, solusinya kan di mereka. Bukan maksud gue dari Tugas ajaran gue cuma nasehatin, gue Iya. nyampein nasihat ini, gue selip-selipin ayat dan hadis tadi. Kalau dia masih belum tobat, bubar aja udah. Berarti tidak boleh sebenarnya maksudnya. Ya enggak, boleh. Berlarut-larut Untuk kepentingan atau apa. kita bersama. Cuma kan ya dipikiri gimana Jangan caranya. disepelein itu. Iya, biar efektif, biar efisien. Terus lu, ya udah lu kasih solusi. Lah, gue bayar pajak. Gak usah kasih solusi. Tugas gue cuma menyampaikan Iya. apa yang gue rasa tidak seharusnya terjadi. Jadi galian condet zolim nggak? Gue gak berani nuduh gimana ya. Ya benar dong. Karena dia harus nyampaikan aja. Karena gue gak berani nuduh. Karena ada surat permohonan maafnya juga udah di depan PGC tuh. Ya, gede. maksud gue Tapi gini, kan maksud antum gua, punya hak mau memaafkan atau enggak. gue insya Allah memaafkan. tapi kan dia jangan belum bodoh tabayun, kan. belum tabayun. Apa sih namanya? Iya betul, Tabayun, kan? tabayun. Kan dia bilang tadi. Enggak, maksud gue yang gue lihat aja Mal kayak gini ya. Iya paham. Malam hari ya, malam hari itu Hil ya. Malam hari itu. Itu rumah dia. Makanya, gue kan pas di podcast gue, di Beda Iya. Universe, gue kan nanya ke kalian, kenapa kalian nggak tinggal di Condet ya? Iya. Sekarang, mantap. Bener. Harusnya kalian tidak tinggal di Condet.